Mariupol, sebuah kota pelabuhan di wilayah Donetsk yang namanya berubah menjadi simbol kehancuran perang modern. Pada tahun 2022, dunia menyaksikan bagaimana Mariupol luluh lantak setelah pengepungan panjang. Ribuan bangunan runtuh, puluhan ribu warga kehilangan rumah, dan kota ini praktis berhenti berfungsi sebagai tempat tinggal manusia. Beberapa tahun berlalu, Rusia kini mengklaim Mariupol sedang bangkit. Apartemen baru muncul, bangunan ikonik dibuka kembali. Media pro-Rusia menyebutnya sebagai kota yang hidup kembali. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah Mariupol benar-benar dibangun ulang atau hanya dipoles agar terlihat normal? Sebelum berbicara soal pembangunan, kita harus memahami seberapa parah kehancuran yang terjadi. Mariupol bukan sekadar rusak sebagian. Pada puncak pertempuran, lebih dari 80% bangunan kota mengalami kerusakan, ribuan blok apartemen hancur atau terbakar, rumah sakit, sekolah, jaringan air, listrik, hingga sistem sanitasi runtuh hampir bersamaan. Sekitar 50.000 rumah rusak atau hancur total. Ini berarti puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat. Dengan kondisi seperti ini, membangun kembali Mariupol seharusnya menjadi proyek rekonstruksi raksasa, setara membangun ulang sebuah kota dari nol. Setelah Mariupol dikuasai, Rusia menyatakan akan menjadikan kota ini contoh keberhasilan rekonstruksi wilayah yang mereka kuasai. Namun, ketika ditelusuri lewat laporan independen dan citra satelit, gambaran di lapangan jauh lebih terbatas. Pembangunan memang terjadi, tetapi hanya di zona tertentu. Kawasan yang dekat jalan utama, pusat kota, atau lokasi yang sering direkam kamera menjadi prioritas. Di luar area itu, banyak wilayah masih berupa reruntuhan, bangunan kosong, atau sekadar dibersihkan tanpa pembangunan lanjutan. Secara keseluruhan, hanya sebagian kecil dari rumah yang hancur benar-benar diganti atau dipulihkan. Angkanya diperkirakan tidak lebih dari beberapa persen dari total kerusakan. Dengan kecepatan pembangunan seperti ini, para analis memperkirakan Mariupol membutuhkan belasan hingga puluhan tahun untuk pulih sepenuhnya jika situasi tidak berubah. Lalu muncul pertanyaan penting. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan Rusia? Tidak ada angka resmi tunggal yang transparan khusus untuk Mariupol. Yang ada hanyalah potongan data dari anggaran federal Rusia untuk seluruh wilayah pendudukan di Ukraina, Timur, dan Selatan. Rusia memang mengalokasikan ratusan miliar rubel setiap tahun untuk wilayah-wilayah ini. Namun, dana tersebut tidak hanya untuk Mariupol, melainkan dibagi ke banyak daerah lain. Sementara itu, estimasi independen menyebut bahwa jika Mariupol ingin dibangun kembali secara menyeluruh, biayanya bisa melebihi 14 miliar dolar Amerika Serikat. Ironisnya, proyek-proyek yang paling menonjol justru bukan perumahan massal, melainkan bangunan simbolik yang menelan biaya sangat besar, tetapi manfaatnya bagi warga sehari-hari terbatas. Salah satu proyek utama yang sering ditampilkan adalah pembangunan kompleks apartemen baru. Gedung-gedung bertingkat dengan tampilan modern dibangun di beberapa lokasi. Secara visual, ini memberi kesan bahwa kota mulai hidup kembali. Namun, tidak semua unit ini diberikan kepada warga lama Mariupol. Sebagian dialokasikan untuk pendatang baru, aparat, atau dijual secara komersial. Selain perumahan, Rusia juga membangun ulang teater drama Mariupol. Bangunan ini dibuka kembali sebagai simbol kebangkitan budaya. Namun, bagi banyak orang, teater ini justru menjadi simbol kontroversi karena di lokasi inilah ratusan warga sipil tewas pada 2022.
Di sektor ekonomi, pelabuhan Mariupol diintegrasikan ke dalam sistem logistik Rusia. Fokus utamanya adalah fungsi strategis dan distribusi barang, bukan pemulihan ekonomi warga lokal. Sementara itu, banyak kawasan industri besar seperti Azovstal masih belum memiliki masa depan yang jelas, selain wacana dan rencana jangka panjang. Di balik bangunan baru, kehidupan warga yang tersisa di Mariupol masih sangat berat. Jumlah penduduk turun drastis. Kota yang dulu dihuni ratusan ribu orang kini hanya menyisakan sebagian kecilnya. Banyak yang tewas, melarikan diri, atau dipindahkan paksa. Akses air bersih menjadi masalah besar. Air hanya mengalir beberapa jam dalam beberapa hari, dengan kualitas yang sering tidak layak konsumsi. Listrik dan gas juga tidak selalu stabil. Banyak warga masih tinggal di rumah rusak. Bahkan, ada kasus rumah yang diperbaiki sendiri oleh warga justru dibongkar oleh otoritas karena dianggap tidak sesuai rencana tata kota. Untuk bekerja, mendapatkan layanan kesehatan, atau mengurus properti, warga sering didorong mengambil paspor Rusia. Tanpa dokumen tersebut, kehidupan administratif hampir mustahil. Secara psikologis, trauma perang masih membekas. Banyak keluarga terpisah sejak 2022 dan rasa aman belum benar-benar kembali. Di media, Mariupol sering digambarkan sebagai kota yang bangkit, jalan bersih, gedung baru, dan kehidupan yang terlihat normal. Namun, realitas di balik kamera jauh lebih kompleks. Pembangunan memang ada, tetapi tidak sebanding dengan kehancuran yang terjadi. Banyak warga masih hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan rumah, layanan dasar, dan masa depan yang jelas. Mariupol hari ini memiliki dua wajah, satu yang ditampilkan dan satu yang dijalani oleh warganya.